Dalam buku Mapablap Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, salah satu hukum yang sangat penting dan relevan dalam membangun kekuasaan adalah bermainlah sesuai dengan fantasi orang lain. Hukum ini mengajarkan seni untuk memanfaatkan keinginan terdalam, impian, dan imajinasi orang lain demi keuntungan kita. Dengan memahami kebutuhan emosional mereka, kita dapat menciptakan ilusi yang memperkuat daya tarik kita, sekaligus mengarahkan mereka sesuai dengan tujuan kita. Mengapa fantasi lebih kuat daripada realitas? Robert Greene menjelaskan bahwa manusia seringkali lebih mudah terpesona oleh fantasi daripada kenyataan. Hal ini terjadi karena fantasi memberikan pelarian dari dunia nyata yang penuh tantangan, kebosanan, dan keterbatasan. Fantasi menawarkan harapan, keajaiban, dan peluang untuk mewujudkan hal-hal yang tampaknya mustahil. Manusia memiliki hasrat yang mendalam untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Fantasi memberikan rasa kepuasan emosional yang tidak bisa diberikan oleh fakta dan logika semata. Oleh karena itu, jika kita mampu menyentuh dimensi imajinasi ini, kita akan mendapatkan kekuasaan yang luar biasa atas orang lain. Untuk memainkan hukum ini dengan efektif, ada beberapa prinsip yang perlu dipahami. Pertama, mengidentifikasi fantasi yang paling dalam. Setiap orang memiliki impian dan keinginan tertentu yang mungkin tidak selalu diungkapkan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan terdalam mereka, kita dapat menciptakan narasi yang sesuai dengan fantasi tersebut. Kedua, menciptakan ilusi yang meyakinkan. Ilusi adalah alat utama dalam hukum ini. Kita harus menciptakan gambaran atau situasi yang tampak nyata, sehingga orang lain benar-benar mempercayainya. Namun, kita harus pastikan ilusi tersebut tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Ketiga, menawarkan pelarian dari realitas. Manusia seringkali mencari pelarian dari kenyataan yang membosankan atau penuh tekanan. Dengan menawarkan solusi atau cerita yang memberikan harapan dan keajaiban, kita akan dengan mudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan mereka. Keempat, jangan pernah mengungkapkan realitas yang sebenarnya. Fantasi kehilangan daya tariknya ketika realitas terungkap. Oleh karena itu, kita harus menghindari memberikan terlalu banyak detail yang dapat merusak ilusi yang telah kita ciptakan. Greene memberikan banyak contoh sejarah untuk mendukung hukum ini. Salah satunya adalah kisah tentang Kaisar Napoleon Bonaparte yang memahami pentingnya menciptakan fantasi keagungan. Napoleon membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang hampir ilahi, yang dipilih oleh takdir untuk memimpin Prancis menuju kejayaan. Dengan menggunakan simbolisme, propaganda, dan cerita heroik, ia mampu menarik dukungan dari rakyatnya, meskipun realitas politik dan militernya seringkali tidak seindah gambaran tersebut. Contoh lainnya adalah Ludwig II dari Bavaria, yang menciptakan kastil-kastil megah seperti Neuschwanstein sebagai representasi dari dunia fantasi. Meski ia dianggap eksentrik, kastil-kastil ini membangkitkan kekaguman dan daya tarik hingga kini, menunjukkan kekuatan fantasi yang ia mainkan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan hukum ini. 1. Menggunakan cerita yang memikat. Cerita adalah alat yang kuat untuk memengaruhi imajinasi orang lain. Kita bisa menggunakan narasi yang menarik dan relevan untuk membangun hubungan emosional. Contohnya, dalam dunia bisnis, merek-merek besar seringkali menciptakan cerita di balik produk mereka, seperti bagaimana sebuah parfum terinspirasi oleh kisah cinta yang abadi. 2. Memanfaatkan simbol dan ritual. Simbol dan ritual memiliki kekuatan untuk menciptakan koneksi emosional. Kita harus menggunakan elemen-elemen ini untuk memperkuat pesan kita dan menciptakan pengalaman yang mendalam. Contohnya, agama, politik, dan organisasi besar sering menggunakan simbol seperti bendera, logo, atau upacara untuk memperkuat loyalitas. 3. Memenuhi harapan, bukan realitas. Kita harus fokus pada apa yang ingin didengar atau dilihat orang lain, bukan pada kebenaran yang keras. Dengan menyelaraskan pesan kita dengan harapan mereka, kita akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Contohnya, seorang pemimpin kampanye politik sering kali menawarkan janji-janji besar yang mencerminkan keinginan masyarakat, meskipun belum tentu semuanya dapat direalisasikan. 4. Beradaptasi dengan fantasi yang berbeda. Tidak semua orang memiliki fantasi yang sama. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari audiens kita dan menyesuaikan pendekatan kita untuk memenuhi kebutuhan unik mereka.
Meskipun bermain dengan fantasi sangat efektif, Green juga mengingatkan tentang risiko yang terkait. Jika orang lain menyadari bahwa kita hanya memanfaatkan fantasi mereka, mereka mungkin merasa ditipu atau dikhianati. Hal ini dapat merusak reputasi kita dan mengurangi kepercayaan yang telah kita bangun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara menciptakan ilusi dan memberikan nilai nyata. Jika kita hanya menjual mimpi kosong tanpa memberikan manfaat nyata, fantasi tersebut akan cepat runtuh. Industri hiburan adalah contoh nyata dari penerapan hukum ini. Film, musik, dan pertunjukan seringkali menawarkan pelarian dari kenyataan dan membawa audiens ke dunia fantasi. Misalnya, film-film superhero menciptakan dunia di mana keadilan selalu menang, memberikan harapan kepada penonton. Dalam dunia pemasaran, merek seperti Disney menggunakan fantasi sebagai inti dari pesan mereka. Dengan slogan "Where Dreams Come True", Disney menjual pengalaman yang melampaui produk atau layanan biasa. Mereka menciptakan dunia di mana orang-orang dapat melarikan diri dari realitas sehari-hari dan merasakan keajaiban. Untuk menerapkan hukum ini secara efektif, kita harus menemukan keseimbangan antara menciptakan fantasi dan memberikan nilai nyata. Fantasi yang kita tawarkan harus memiliki elemen yang dapat dipercaya sehingga orang lain merasa bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang nyata. Selain itu, pastikan untuk terus memperbarui narasi kita agar tetap relevan dan menarik. Jadi, bab bermainlah sesuai dengan fantasi orang lain. Dalam buku 48 Hukum Kekuasaan, memberikan pelajaran penting tentang seni memanfaatkan imajinasi untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan menciptakan ilusi yang sesuai dengan keinginan terdalam orang lain, kita dapat menarik perhatian mereka, membangun hubungan emosional, dan mengarahkan mereka menuju tujuan kita. Namun, penting untuk menggunakan hukum ini dengan bijaksana. Fantasi yang kita ciptakan harus memiliki dasar yang kuat dan memberikan nilai nyata, sehingga kita dapat membangun kepercayaan jangka panjang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, kita dapat membuka pintu menuju pengaruh yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.